untuk semua hal yang luar biasa itu. Mimar Sinan, jazakumullah khairan. Number one. Halo, assalamualaikum. Mimar Sinan. Mimar Sinan adalah seorang insinyur sipil dan kepala arsitek di Kesultanan Utsmaniyah. Beliau berkarya sepanjang Kesultanan Sultan Sulaiman, Sultan Salim II, dan Sultan Murad III. Karya-karyanya yang jenius, unik, menggebrak dunia arsitektur, tergambar dalam bangunan-bangunan hasil karyanya. Beliau sudah menyelesaikan kurang lebih 300-an desain untuk masjid-masjid, sekolah, jembatan, karavan, rumah sakit, dan lain-lain. Masya Allah. Beliau lahir pada tahun 1489 di Agirnas, Anatolia, Turki. Beragama Kristen dan bekerja membantu ayahnya sebagai tukang batu. Pada usia 23 tahun, Mimar Sinan direkrut menjadi anggota Korps Janissary. Janissary itu adalah sebuah pasukan elit khusus yang bertugas untuk mengawal Sultan-Sultan Utsmaniyah atau Ottoman. Perekrutan tersebut adalah untuk mengabdi pada Kesultanan Utsmaniyah. Mereka ditempatkan di posisi-posisi pekerjaan yang sesuai dengan postur tubuh mereka atau skill. Mereka akan dijadikan pekerja-pekerja dan di mana mereka melakukan sebuah prestasi akan diberi reward atau hadiah. Namun, di mana mereka melakukan kesalahan, maka akan diberi hukuman seperti dipenjara, dibuang ke laut, atau beheaded atau dipenggal kepalanya. Serem sekali. Dan biasanya mereka menjadi mualaf. Begitu pula dengan Mimar Sinan. Mimar Sinan dikirimkan ke sekolah militer dan menjadi perwira konstruksi di pasukan Utsmaniyah dan menjadi kepala artileri. Bakat Mimar Sinan dalam dunia arsitek terpancing atau membuat dia senang membantu kepala arsitek Utsmaniyah pada saat itu dengan membantu membuat bangunan-bangunan sederhana. Lalu pelatihan-pelatihan tersebut tanpa disadari telah membuat bakat Mimar Sinan semakin terasah dan beliau menjadi ahli dalam membuat bangunan-bangunan infrastruktur militer seperti saluran air, jembatan, benteng-benteng militer, dan skillnya semakin sempurna setelah sering mengikuti kampanye-kampanye yang dilakukan oleh korpsnya, Korps Janissary. Pertemuan pertama Mimar Sinan dengan Sultan Sulaiman the Magnificent terjadi ketika pasukan Utsmaniyah melintasi Eropa, Afrika, dan Persia. Dan pada saat itu Mimar Sinan ikut serta dalam perjalanan tersebut untuk mengatur korps teknik militer dan juga untuk membuat bangunan-bangunan baru di kota-kota yang baru ditaklukkan oleh pasukan Utsmaniyah. Pada saat itu, Mimar Sinan membantu pasukan Utsmaniyah yang mengalami kesulitan untuk melewati Sungai Prut yang memiliki aliran air yang sangat deras sehingga membuat mereka kesulitan untuk melintasinya. Akhirnya Mimar Sinan diberi tugas untuk membangun jembatan dalam waktu 10 hari saja. Dan berkat ide jeniusnya yang sudah di-ACC oleh Sultan Sulaiman, maka Mimar Sinan berhasil menyelesaikan jembatan tersebut tepat 10 hari. Dan pasukan Utsmaniyah bisa dengan aman melintasi Sungai Prut untuk melanjutkan perjalanan. Hal itu membuat Sultan Sulaiman the Magnificent terkesan dan memberinya hadiah. Lalu atas rekomendasi dari Wazir Lutfi Pasha, maka pada usia 50 tahun Mimar Sinan diangkat menjadi kepala arsitek di Kesultanan Utsmaniyah. Sebagai kepala arsitek, Mimar Sinan memiliki hak khusus untuk merobohkan bangunan-bangunan di kota-kota yang telah ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah yang sekiranya tidak sesuai dengan konsep pemerintahan Utsmaniyah dan membangun bangunan-bangunan yang baru yang sesuai dengan konsep-konsep pemerintahan Utsmaniyah. Dan beliau juga bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan-pembangunan yang ada, memperhatikan barang-barang yang masuk ke Kesultanan Utsmaniyah. Tugas pertama Mimar Sinan setelah menjadi kepala arsitek adalah membuat Haseki Sultan,
yang dipesan oleh Hurram Sultan. Hurram Sultan adalah permaisuri dari Sultan Sulaiman the Magnificent. Hasiki Sultan adalah sebuah kompleks yang terdiri dari masjid, rumah sakit, pemandian umum, dapur umum, madrasah, dan sekolah dasar. Kompleks ini dibangun di distrik Fatih di Istanbul. Dalam merancang bangunan-bangunannya, Mimar Sinan memiliki ciri khas. Yang pertama, Mimar Sinan dikenal sebagai bapak arsitek tahan gempa karena di Istanbul itu adalah daerah yang rawan gempa, sehingga Mimar Sinan membuat sebuah struktur bangunan yang anti gempa atau tahan gempa, dan itu adalah sebuah terobosan baru di Kesultanan Utsmaniyah. Lalu Mimar Sinan mengadaptasi style atau gaya-gaya arsitektur dari Kekaisaran Bizantium yang memiliki ciri khas antara lain dari kubah-kubahnya. Maka Mimar Sinan mengadaptasi kubah-kubah tersebut dan melakukan perkembangan di situ, inovasi dan terobosan-terobosan baru, seperti membuat kubah yang sangat besar, memiliki diameter yang sangat besar, membuat kubah yang sangat tinggi seperti di Masjid Sulaiman, membuat kubah-kubah kecil yang mengelilingi kubah-kubah besar, lalu merubah landasan kubah yang berbentuk lingkaran menjadi persegi 4, persegi 6, atau persegi 8. Bangunan Hagia Sophia itu adalah sebuah bangunan peninggalan dari Kekaisaran Bizantium dan sudah berkali-kali mengalami renovasi karena mengalami keruntuhan akibat kerusuhan ataupun gempa-gempa. Maka Mimar Sinan tampil di situ untuk mengokohkan bangunan Hagia Sophia tersebut, yaitu dengan memperbaiki struktur bangunan tersebut, dengan memperbaharui penopang bangunan, memperbaiki kubah, dengan membangun tembok bertulang di sekelilingnya, menambahkan menara-menara yang kokoh, dan menambahkan kaligrafi, sehingga Hagia Sophia menjadi lebih kokoh dan berseni, dan lebih bercorak Islami. Inovasi kubah lainnya seperti membuat kubah di Masjid Sulaiman yang ditembus oleh 32 lubang untuk mendapatkan cahaya alami. Dan inovasi-inovasi tersebut menjadi ciri khas dari masjid-masjid di Kesultanan Utsmaniyah. Ciri khas lainnya adalah menara-menara ramping seperti pensil yang biasanya diletakkan di sudut-sudut masjid, sehingga seperti membentuk sebuah bingkai atas hasil-hasil karyanya. Memperhatikan detail dan efek dari pengerjaan-pengerjaan di dalam bangunan tersebut, seperti memperhatikan efek gema, di mana pada waktu itu di Masjid Sulaiman tidak harus menggunakan alat bantu untuk pengeras suara, cukup menggunakan gema yang ada. Ciri khas lainnya adalah Mimar Sinan selalu berusaha mendapatkan penerangan alami dalam masjid-masjid yang dibuat dengan memasang banyak jendela. Jendela-jendela yang diletakkan di lantai dasar dan lantai 2 akan menyinari balkon dan lantai dasar. Lalu jendela-jendela di lantai berikutnya itu akan membiaskan cahaya alami. Dan jendela-jendela di sekitar kubah itu akan menerangi interior kubah tersebut. Memperhatikan interior dan eksterior dari bangunan-bangunan yang dibuatnya. Dan juga memberi makna-makna tertentu. Seperti misalnya, di Masjid Sulaiman adanya 10 beranda teras yang menandakan bahwa Sultan Sulaiman adalah Sultan ke-10 di dinasti Utsmaniyah. Dan contoh lain adalah di Masjid Mihrimah yang memiliki rahasia romantis. Ada 2 Masjid Mihrimah. Yang pertama dibuat pada tahun 1548, berlokasi di Üsküdar, pesisir Bosporus, Istanbul, bagian Asia. Yang kedua dibuat tahun 1562, berlokasi di Edirne Kapı, Istanbul, Eropa. Rahasianya adalah ketika terlihat matahari tenggelam dari belakang menara Masjid Mihrimah di Edirne. Hal itu bertepatan dengan munculnya bulan yang terlihat di belakang menara Masjid Mihrimah yang berada di Üsküdar. Masya Allah, itu sesuatu hal yang tidak bisa terduga oleh kita. Dan menurut
penuturan dari beberapa mahasiswa Turki dan juga ada selintas-selintas berita mengatakan bahwa hal itu, rahasia itu adalah simbol dari cinta Mimar Sinan dan Mihrimah yang tidak bisa bersatu. Oh, Mimar Sinan juga membangun saluran-saluran air yang melengkung. Tujuannya adalah agar lebih bisa terpelihara dan meningkatkan sistem pasokan air di Istanbul. Mimar Sinan, seorang arsitek muslim yang handal. Karya-karyanya membuat kita semua mengerti bagaimana peradaban Islam di dunia pada masa itu. Karya-karyanya membuat kita mengerti bagaimana transformasi tiga kebudayaan seperti Bizantium, Persia, dan Turki bisa menjadi style baru dan menjadi ciri khas bangunan-bangunan di Istanbul dan menginspirasi banyak arsitek lainnya. Ikuti terus kisah-kisah para tokoh-tokoh dunia. Bila berkenan silahkan di-subscribe dan di-share. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.